kepujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau yang memberi kami kekuatan untuk menjalani tahun demi tahun. Biar Engkau memahkotai tahun ini dengan anugerah yang daripada Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara bagi setiap kami agar hidup kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur kita ada di minggu yang pertama di tahun yang baru 2024. Saudara, siapa yang merindukan ya hidupnya tahun ini akan mengalami terobosan demi terobosan. Yang merindukan saja, yang enggak apa-apa. Saudara rindu? Tuhan mendengar dan Tuhan melihat ya. Saya yakin dan percaya kita ini semua rindu ya. Jangan mau menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Alkitab berkata, memang Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi semua orang ya. Dia menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang jahat. Dia menyinarkan matahari bagi orang benar dan bagi orang jahat. Karena kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Bahkan ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun, kita diampuni sama Tuhan. Tapi saudara, waktu kita ini sungguh-sungguh hidup ya di dalam Tuhan, ada berkat yang berbeda yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kita tentunya tidak mau hanya menjadi Kristen yang menikmati hujan dan menikmati panas sama seperti orang pada umumnya. Tapi mari kita masuk lebih dalam, mengalami terobosan iman, dan kita bisa menikmati berkat dan janji Tuhan. Amin. Karena untuk menikmati kasih Tuhan memang tidak ada syaratnya, tapi berkat Tuhan itu bersyarat, saudara. Karena itu tidak semua orang benar akan melihat, bahkan di Alkitab kita melihat kenapa ada orang-orang yang hidupnya diberkati, berdampak, bahkan namanya itu loh tercatat di dalam Alkitab. Yusuf tercatat di dalam Alkitab. Kenapa? Rasul Paulus tercatat dalam Alkitab. Karena mereka mau menjadi orang-orang yang berbeda. Saya berdoa tahun ini kita semua menjadi orang yang berbeda. Amin. Mari kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Saya mengucap syukur tahun yang baru ini Tuhan beri hadiah. Kemarin saya peresmian sekolah misi dan Alkitab. Haleluya Tuhan Yesus. Saya ingat dulu ketika Tuhan kasih visi itu, kamu jangan jadi gembala. Nanti kalau kamu jadi gembala, saingan sama Pak Michael. Jadi saya nggak jadi gembala. Lalu saya tanya sama Tuhan, lalu apa visi Tuhan buat hidup saya? Yesus berkata di Alkitab, di akhir zaman, tuaian banyak, tapi penuai sedikit. Jadi kamu harus mempersiapkan para penuai. Saya bilang, saya mulai dari mana Tuhan? Bangun sekolah misi. Untuk orang-orang yang mau jadi penuai. Karena banyak orang di desa yang mau jadi penuai, tapi mereka tidak mampu, tidak bisa bayar. Kamu buka sekolah. Gratiskan mereka yang memang tidak mampu. Saya bilang, Tuhan, saya pertama bukan orang kaya. Saya nggak punya uang untuk buka sekolah begitu, uangnya berapa miliar. Kedua, saya ini bukan orang pinter. Tapi Tuhan bilang, aku nggak cari orang kaya. Karena banyak orang kaya juga tuli. Tapi di sini orang kayanya nggak tuli. Kok biasa-biasa aja ya? Saya nggak tahu tersindir atau tersinggung ya. Iya benar, Tuhan bilang aku tidak cari orang kaya buat pekerjaanku. Aku mencari orang yang beriman. Karena lewat iman semua proyek Tuhan itu dapat terlaksana. Lalu akhirnya kami mulai cari-cari tanah. Ya akhirnya tiba-tiba ketika sudah digambar, dirancang di atas tanah 4.500. Saya lihat biayanya, miliar tuh. Tak pikir 200 juta. Atau 500 juta, ternyata sekian M.
M-nya itu bukan ember. Saya bilang sama suami, uangnya siapa ya? Lalu saya bilang, oh gampang. Otak manusianya jalan, gampang. Nanti kalau sudah mulai pembangunan, kita tulis saja nomor rekening di layar YouTube. Kan yang nonton tiap hari puluhan ribu, ratusan ribu. Ya masa kita taruh rekening tidak ada yang ngasih. Oh iya beres, oke. Waktu mau ditayangkan nomor rekening di layar YouTube, saya dengar Tuhan bilang begini, kamu mau tayangkan itu nomor rekening di layar YouTube-mu? Oke. Lakukan dengan kekuatanmu. Aku ndak ikut-ikut. Aduh, saya bilang sama suami, saya mendapat ancaman yang besar. Jangan kita taruh itu nomor rekening. Mungkin kalau saya taruh nomor rekening, saya bisa dapat jumlah yang kita perlukan. Tapi Tuhan tidak akan bekerja. Semua yang dimulai dari iman, itu Tuhan akan meneruskannya dengan iman. Akhirnya kami buka saudara. Ya kalau nggak salah ini berdatangan terus ya, kayaknya hampir 30 siswa. Dari Papua, dari NTT, dari mana. Sebagian besar memang tidak ada uang. Iman diuji lagi. Kami buka kalau bisa bayar, nggak bisa bayar, tidak apa-apa. Dan memang benar ya. Yang daftar semua hampir tidak bisa bayar. Bu, dari Papua datangnya itu harus naik perahu, kapal dulu, baru naik bus, baru naik pesawat. Aduh, biayanya berapa? Coba total, sekian. Tuhan menyediakan bayar. Saudara, saya melihat semuanya Tuhan sediakan itu luar biasa. Sampai tempat penginapan saya di samping sekolah. Ya. Saya bingung waktu itu kemarin dikirimi kasur, dikirimi, Bu saya kirim bantal guling ya. Nggak usah guling, bantal toh. Orang mau jadi pendeta jangan keenakan. Dulu aja saya sekolah, bantalnya itu dus Indomie. Sekarang mereka kasur baru, spring bed, pakai bantal, jangan pakai guling, nanti tidak pulang-pulang. Ya, akhirnya saudara saya melihat Tuhan itu dahsyat. Ini lagi baru hari ini tadi saya habis pelayanan, Bu sekolah misi butuh nggak? Dikirim tahu 60 potong, tahu 600 potong, tempe 60 potong, telur 2 peti. Belum ngomong loh. Saudara, ya, di sebelah sekolah itu ada tempat penginapan saya. Saya datang masih kosongan. Kemarin sudah ada tempat tidur, sudah ada kulkas. Ya. Ya, Tuhan Yesus ajaib ya. Tuhan berkati ya Ibu. Ada seorang ya teman jemaat, sahabat, dia tahu saya suka anggrek, dikasih anggrek semuanya tempatnya. Ya, jadi saya jadi betah di sana. Saya sudah 2 minggu tinggal di sana. Yang saya bingung, biasanya saya tiap pagi bangun bersin-bersin karena alergi. Di sana saya nggak pernah bersin. Udaranya sehat. Bangun pagi itu embun di kaca itu saudara, embun itu kan ozon semua. Saudara terapi ozon bayar 4 juta, 6 juta loh. Di sana gratis ozonnya. Nggak sakit, saya nggak apa. Tuhan itu luar biasa loh. Saya bilang sama suami, aku betah di sini, rumah Jakarta kontrakin aja. Kata suami saya begini, jangan gitu loh, kamu balik loh ke Jakarta. Ya saudara, saya melihat waktu kita mau melakukan sebuah terobosan dengan iman, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Ajaib, kita nggak pernah jalankan proposal, saya nggak pernah minta-minta sama orang kaya, tapi Tuhan kita kaya dan Dia sanggup melakukan mujizat-mujizat yang supranatural. Tahun ini saudara imani itu terjadi dalam kehidupanmu. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Bilang Tuhan aku mau melangkah masuk lebih lagi agar hidupku boleh menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Saudara jangan engkau berkata begini, ada orang Kristen datang, Bu, aku itu loh hidup. Malam jadi pagi, sore jadi malam, kepala jadi tangan, tangan jadi kaki, kaki jadi kepala. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang Kristen hidup seperti itu?
Alkitab berkata percuma engkau bangun pagi-pagi bahkan sampai larut malam engkau masih bekerja. Engkau makan roti dengan susah payah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya engkau makan roti penderitaan. Karena semua itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya bahkan ketika mereka sedang tidur. Amin. Memang saudara berusaha. Memang saudara bekerja dari pagi sampai malam hari, tapi tanpa Tuhan. Engkau memang makan roti, tapi itu roti penderitaan. Karena itu berkat Tuhan tidak berbicara kekayaan. Sebab banyak orang kaya, tapi dia makan roti penderitaan. Banyak roti di rumahnya. Tetapi dengan berantem, ribut, rumah tangganya nggak pernah ada damai sejahtera, anak-anak narkoba, anak-anak membuat sakit hati orang tua, itu engkau sedang hidup di dalam kutuk. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Tapi mari kita raih berkat itu, ada harga. Ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kita mau belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab. Dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa saudara. Karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Buka cepat saja 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Hizkia. Saudara tahu siapa itu Hizkia di dalam Alkitab? Saudara, apa yang saudara tahu dari cerita tentang Hizkia? Ada yang tahu Raja Hizkia itu? Kisah yang paling terkenal dari kisah Raja Hizkia itu apa saudara? Yang lulus sekolah minggu? Ada? Ya, dapat sepeda loh di bawah. Enggak tahu? Enggak ada yang tahu? Saya enggak tahu ini pura-pura enggak tahu, malu atau memang enggak tahu. Kalau saudara enggak tahu kebangetan loh. Tak suruh sekolah minggu lagi loh. Raja Hizkia dia terkenal karena dia diberi diperpanjang umurnya berapa tahun? 15 tahun. Waktu dia sakit, dia berdoa. Saat itu juga ketika Nabi Yesaya disuruh pergi kepada Hizkia dan berkata, engkau akan mati, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Hizkia menangis saat itu juga, dia berbalik di temboknya dan dia menangis, dia bilang, Tuhan, aku ini hidup dengan setia di hadapanmu. Tapi beri aku umur panjang. Ketika Yesaya hendak meninggalkan kerajaan Hizkia, baru sampai di ruang tengah Tuhan bilang, balik. Katakan kepada Hizkia, aku perpanjang umurnya 15 tahun. Saudara, Hizkia berdoa saat itu juga dijawab loh. Kita berdoa ada yang puluhan tahun kok enggak dijawab-jawab ya Bu. Saudara mau enggak doanya dijawab saat itu juga? Ada yang mau? Yang enggak mau enggak apa-apa. Yang mau saja. Kita belajar ya kenapa Hizkia doanya didengar Tuhan. Yuk 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama saudara. Dikatakan baca bersama 1, 2, 3. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ya, ia berumur berapa? 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Saudara perhatikan 25 tahun. Hizkia diangkat menjadi raja. Masih muda enggak? Ya, siapa yang umur 25 tahun di sini? Tolong angkat tangan yang umur 25 tahun ada? Ada yang umur 25 tahun? Seumur kamu loh itu Hizkia menjadi raja. Lalu kita baca di sana dikatakan baca dengan suara keras. Ia melakukan apa yang benar ya di mata Tuhan. Raja-raja Israel selalu tulisannya begini. Yerobeam naik menjadi raja atas Israel. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahaz menjadi raja atas Israel. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau saudara baca kisah raja-raja, hampir semua raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kira-kira kalau kisah hidup kita ditulis, maka Debbie Basjir menjadi seorang hamba Tuhan. Atau Joni menjadi seorang pengusaha. Dia melakukan titik-titik di mata Tuhan. Kira-kira apa saudara? Kalau hidup kita ditanya, ditulis.
Apakah kita melakukan yang benar di mata Tuhan atau yang jahat di mata Tuhan? Jawabannya ya ada pada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya ayat 4 baca bersama. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala. Dan yang menebang tiang-tiang berhala. Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ular tembaga itu kalau saudara pernah pergi ke Gunung Nebo, saudara lihat di sana ada patung ular tembaga. Kenapa ular tembaga itu dibuat Musa? Tuhan suruh ketika di padang gurun Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka berdosa. Lalu Tuhan mengeluarkan ular-ular berbisa dari padang gurun. Setiap orang yang digigit ular itu pasti mati. Lalu Tuhan bilang, Musa, kamu bikin ular tembaga. Ngomong ke bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Kalau kau digigit ular berbisa, lihat kepada ular tembaga itu, maka kamu tidak mati. Lalu Musa berbuat seperti itu. Setiap orang yang digigit oleh ular berbisa, dia memandang kepada ular tembaga itu, dia tidak mati. Lalu kemudian ular tembaga itu akhirnya menjadi berhala bagi bangsa Israel. Mereka mempersembahkan korban di situ, mereka membakar korban, mereka anggap itu sudah sama dengan Tuhan. Padahal kan itu hanya disuruh untuk pada waktu itu saja. Saudara, jangan pernah memberhalakan apapun di hidupmu. Saya banyak ketemu orang Kristen tuh bangga loh. Bu, saya ini waktu bangun rumah, ini batu peletakan pertama saya bawa dari Israel loh. Ini batunya ini dari tembok ratapan loh Bu. Ini batunya ini dari bait Allah loh. Terus aku harus bilang wow gitu. Terus ketika saudara pikir kau bawa batu dari Israel, terus rumahmu diberkati gitu. Hello, please. Ya, jangan engkau memberhalakan sesuatu yang akan menjadi dosa di hidupmu. Saya dibawa ke Israel, saudara, di toko perhiasan. Bu, ini toko perhiasan bukan yang seperti biasa didatangi oleh pengunjung yang lain. Kenapa? Ini Bu, ini cincin ini harganya mahal loh. Berapa ini? 100 juta. Kenapa mahal sekali? Ini kan batu aki. Kenapa mahal Ibu tahu? Ini batu diambil dari ruang Maha Kudus. Jadi kalau kita pakai, kita seriwing-seriwing terus. Bergetar-getar karena batunya dari ruang Maha. Terus saudara mau dibodoh-bodohin begitu? Ya, kalau hidupmu tidak bertobat, biar 1 kubik batu dari Israel kau ambil buat bangun rumahmu. Kalau kau tidak bertobat, jangan mimpi hidupmu diberkati Tuhan. Katakan, buang itu semua berhala-berhala. Jangan percaya yang begitu. Saya taruh salib di rumah saya Bu. Supaya apa? Kalau setan datang dia lihat itu salib dia lari. Kasihan deh lo. Kalau kau hidup berdosa, kau temannya setan. Makanya setan tinggal satu rumah sama kau. Amin. Jangan saudara ya. Dan Hizkia itu merobohkan tugu-tugu berhala. Siapa yang bangun itu tugu berhala? Bapaknya Raja Ahaz. Bapaknya itu jahat di mata Tuhan. Jadi saudara, walaupun orang tuamu, nenek moyangmu orang yang jahat, kalau kau memutuskan untuk hidup takut Tuhan, maka kutuk dapat dirubah menjadi berkat. Jangan percaya, orang tuaku dulu berdosa Bu, maka saya itu terkutuk, makanya hidup saya begini. Di firman Tuhan dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita rajin melakukan firman, tidak ada kutuk dalam hidup kita. Sebaliknya, walaupun orang tuamu baik, pendeta sekalipun, tapi kau hidup dalam dosa, kau membawa kutuk di dalam hidupmu. Lalu kita baca saudara. Di sana dikatakan ayat selanjutnya, baca bersama, kenapa Hizkia itu doanya didengar? Ia apa? Percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang seperti dia. Dia cuma satu-satunya loh. Makanya dikatakan dia berkenan di hati Tuhan. Lalu saudara kita lihat selanjutnya dikatakan di sana, ia berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang.
mengikuti Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Loh, dia itu berpaut sungguh loh saudara. Jangan pernah engkau digoyahkan karena apapun. Yuk baca. Maka apa? Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Dikatakan apa? Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Kenapa dia memberontak? Saudara tahu pada zaman bapaknya menjadi raja yaitu Raja Ahaz. Asyur adalah sebuah bangsa yang kuat. Semua negara-negara di sekelilingnya ditaklukkan oleh Asyur dan mereka meminta upeti. Lalu saudara pada waktu itu Ahaz menjadi takut dengan ancaman Raja Aram dan orang Mesir. Dia datanglah kepada Raja Asyur ini. Ahaz datang dan berkata, aku ini anakmu, aku ini hambamu. Tolong lindungi negaraku. Aku akan memberi kepadamu uang. Tuhan tidak bisa disamakan dengan uang. Perlindungan kita hanya datang dari tangan Tuhan. Karena akhirnya Ahaz menyerahkan perlindungannya kepada Asyur. Asyur meminta emas dan perak. Lihat saudara yang terjadi. Ya, 2 Raja-Raja 16 ayat 8 ditulis di sana dikatakan apa? Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat di rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Lalu apa? Mengirimnya kepada siapa? Raja Asyur sebagai persembahan. Demi mendapatkan rasa aman dan nyaman, dia rela bahkan mengambil apa yang menjadi milik Tuhan untuk mendapat rasa aman yang palsu. Saudara, di hidup ini kita memang butuh rasa aman. Semua orang membutuhkan rasa aman. Tapi jangan karena engkau ingin rasa aman, keuanganmu aman. Banyak wanita-wanita muda yang akhirnya menjadi simpanan, menjadi peliharaan. Yang dipelihara itu cuma anjing atau kucing. Maaf ya, maaf. Kalau ada perempuan dipiara berarti kau sama dengan itu. Bertobat, amin. Saya ngomong begini saya nggak takut karena saya bukan gembala. Saya ini penginjil, biarin aja. Nggak suka ya sudah, unsubscribe channel saya. Maaf ya, maaf. Kita harus bicara keras ya. Tahun ini mari kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, amin. Jangan bermain-main dengan dosa, kutuk di hadapanmu saudara. Banyak orang karena pengen rasa aman. Ya dipelihara, beli apa-apa ada. Ya jadi perempuan pelakor, jadi gigolo. Sekarang banyak. Orang mencuri demi rasa aman. Supaya saldonya bertambah. Dia curi uang bosnya, uang perusahaan. Saudara, itu semua rasa aman yang palsu. Yang satu saat bisa membawa penghukuman. Lalu saudara kita lanjutkan saudara. Kita lihat ya. Akhirnya Hizkia itu dia mau memberontak terhadap Asyur. Lalu dia mendapat ancaman. Kita baca bersama 2 Raja-Raja pasal 18 saudara. Ya, ayat yang ke-28. Yuk baca 1, 2, 3. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Dia kirim juru bicaranya, juru minumnya kepada Raja Yehuda yaitu Hizkia. Dia bilang apa? Beginilah ya kata Raja. Janganlah Hizkia memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada siapa? Kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dari tangan ya dan kota ini tidak akan diserahkannya ke tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian, ya penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya.
Bahkan dia meniru janji Tuhan, saudara. Lihat ya, iblis itu kalau menipu orang. Kita bikin perjanjian, kamu serahkan hidupmu kepadaku, aku kasih yang kamu butuhkan. Apa yang manusia butuhkan di dunia ini? Dan dia berkata begini, sampai aku datang, aku akan membawa kamu ke suatu tempat, ya, ke negeri yang seperti sama dengan negerimu. Ini kan janji Tuhan ditiru ya. Suatu negeri yang bergandum, ya, dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti, yang berkebun anggur. Suatu negeri yang berpohon zaitun, ya, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan aku. Ngeri, saudara. Iblis itu kalau menipu ngeri. Sering kali iblis akan tawarkan tawaran-tawaran yang kelihatannya menjanjikan bagi hidup kita. Kenapa? Yang manusia butuhkan itu roti, minyak, madu, anggur. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kebutuhan perut. Tapi jangan sampai karena perut kita binasa menghalalkan segala cara. Dia bilang jangan dengar Hizkia. Memang untuk orang itu mau datang kepada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, pasti tantangannya banyak, saudara. Semakin engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin besar tantangannya. Kita lanjut, saudara, ayat yang ke-33. Ini ancamannya Raja Asyur kepada Hizkia. Dia bilang begini, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Dia sudah menaklukkan banyak bangsa dan tidak ada satupun Tuhan Allah dari bangsa-bangsa itu yang dapat membebaskannya. Kenapa? Karena Allah-Allah mereka itu dewa-dewa, patung buatan tangan manusia. Dia bilang begini, di manakah para Allah negeri Hamat, ya, dan Aprat? Di manakah Allah negeri Sefarwaim, ya, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Ini Raja Asyur sangat-sangat sombong dengan menekan Yehuda. Dan memang, saudara, secara manusia Yehuda ini sudah takluk kepada Asyur beberapa generasi. Setiap tahun mereka harus bayar emas. Ini seperti orang yang datang membawa tagihan. Kalau jatuh tempo, maka jantung kita berdebar-debar. Itu yang menyebabkan orang hidup tidak damai sejahtera. Apa yang hari ini, saudara, sedang menekan hidupmu? Ini loh luar biasa. Dan dikatakan begini, saudara, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Ini orang sombong gak, saudara? Tuhan ditantang sama dia. Lalu, saudara, ayat berikutnya berkata, ya, ayat yang ke-36 dikatakan di sana, saudara, ya, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak ada satupun yang mau menjawab. Ya, dan kita sekarang lihat, saudara, 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, ya. Ayat yang 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10, saudara. Lalu akhirnya, ya, Raja Asyur mengirim surat kepada Hizkia dan seluruh orang di Yehuda. Dia katakan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Baca bersama. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Bayangkan loh, dia tulis surat dan dia bilang jangan sampai Tuhan menipu kau, ya. Banyak orang Kristen yang sampai hari ini merasa Tuhan memperdaya. Mereka berkata, saya berdoa Bu sampai hari ini tidak ada jawaban doa. Banyak orang Kristen yang berkata Tuhan lalai menepati janjinya. Tapi ingat Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada banyak orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tapi Tuhan sabar terhadap engkau sebab dia ingin engkau bertobat. Dia bilang begini, baca saudara, sesungguhnya engkau telah mendengar tentang yang dilakukan oleh raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan
Jadi saudara, ancaman Raja Asyur ini benar-benar memang benar semua negeri-negeri ditumpas, dibunuh oleh mereka. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku itu melepaskan diri mereka, yakni Gosan, Haran, Resef dan Bani Eden yang di Tesarsar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Serawaim, raja negeri dia? Ulangi semua saudara dalam surat itu. Ayat yang berikutnya, apa yang dilakukan Hizkia ketika menerima surat itu? Baca bersama. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu apa? Membacanya. Kemudian dia kemana? Pergilah ia ke rumah Tuhan. Lalu membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara, jangan bawa persoalanmu kepada orang lain. Ketika engkau menghadapi masalah, datang ke rumah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Bentangkan itu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau menerima surat jatuh tempo atau tagihan, tidak usah kau foto dan kau kirim ke Pak Michael. Apalagi kau kirim ke saya. Kami tidak bisa menolong. Datanglah ke hadapan Tuhan, bentangkan masalah itu kepada Tuhan. Saya ingat dulu saya waktu dikejar debt collector, saudara. Nggak bisa bayar utang. Debt collectornya datang, pintu pagar saya ditendang. Pendeta nggak bayar utang. Mana Tuhanmu? Padahal dia ya orang Kristen. Saya dipermalukan, saudara. Saya hanya masuk ke rumah, saya duduk di kamar. Saya menangis dan saya berkata, Tuhan, aku ini enggak sengaja utang untuk tidak membayar. Engkau tahu hatiku, Tuhan. Tapi memang saya enggak punya uang untuk bayar utang itu. Dan saya ingat waktu itu hanya 10 juta. Dia permalukan saya di mana-mana, saudara. Saya bilang, saya memang enggak ada uang. Kalau ada uang saya bayar. Iya bayar. Kau tuh pendeta. Dia tendang pagar saya, semua tetangga keluar, saudara. Bayangkan betapa malunya saya. Saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan, aku nih hamba-Mu, Tuhan. Kenapa saya begini? Saya minta ampun kalau saya ada dosa. Tapi saya tidak hidup berlebih-lebih. Memang itu untuk bayar cicilan, rumah dan lain sebagainya. Saya nangis, saudara. Saya masih ingat tuh debt collector namanya Victor. Jadi saya mau bilang, Victor, dimanapun kau berada sekarang. Kalau kau menyaksikan khotbah saya ini. Ya kau ketemu saya, tak kasih duit kau, Victor. Asal kau bertobat, jangan jadi debt collector lagi, Victor. Iya, benar saudara. Iya, waktu itu saya sempat bilang, kamu tuh bertobat loh, kamu orang Kristen toh. Terus, iya, terus saya mau kerja apa kalau bertobat? Ibu mau kasih saya kerjaan, orang saya bayar utang ke kamu aja ndak ada duit. Lah kamu mau ikut saya, tata gaji pakai apa kamu? Pakai iman mau. Saudara, waktu kita datang di kaki Tuhan, saya bilang sama suami, kita duduk malam ini saatnya kita libatkan Tuhan. Hitung semua utang-utang kita. Kita kumpulin kredit card itu dulu dari zaman kita masih percetakan, saudara, bikin buku-buku rohani. Ya, lalu kita hitung semuanya zaman itu. Kira-kira 15 tahun lalu. Kita hitung utangnya total 80 juta. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya enggak bisa bayar. Saya enggak telepon orang tua saya untuk gadein sertifikat rumahnya. Saya enggak telepon mertua saya enggak telepon ipar saya untuk usahakan uang. Saya enggak telepon teman orang kaya saya. Saya datang di hadirat Tuhan, saya bentangkan seluruh persoalan saya. Dan Tuhan melihat orang yang sungguh mengandalkan Dia tidak pernah dipermalukan. Cuma begitu saya bilang, Tuhan, kami bawa ini ke tangan-Mu. Kami butuh mujizat supranatural dari Tuhan. Karena secara fisik mata enggak ada, enggak bisa. Enggak bisa. Tiba-tiba saya dapat WA, dapat SMS zaman itu, Bu. Saya mau ketemu Ibu. Kita ketemu besok di mall ini ya. Oh iya baik, Bu. Waktu ketemu dia bilang, Ibu Debbie, saya enggak tahu ya.
Tapi Tuhan suruh saya untuk ngasih ibu uang 100 juta. Saudara, 100 juta. Dan beberapa waktu yang lalu ketika kami diberkati, Tuhan ingatkan saya, balikin uang itu ke ibu itu yang pernah tolong kamu. Saya panggil ibu itu, Bu, Tuhan suruh saya balikin uang yang dulu pernah ibu pinjamkan waktu kami susah. Loh ibu, itu saya enggak pinjamkan loh. Itu saya disuruh Tuhan ngasih, tapi Tuhan suruh saya balikin. Dia bilang memang usaha kami agak sepi sekarang, Bu. Dan saya ini punya yayasan yang memberi makan orang-orang susah. Jadi ibu, saya terima setengahnya aja 50 juta, ibu tolong masukin ke rekening yayasan saya. Tuhan itu ajaib. Ini udah pada maju selesai ya? Saya belum khotbah loh. Belum khotbah loh, baru kesaksian loh. Ya, tapi dia sudah mengintimidasi saya. Saudara, loh Tuhan ajaib. Ketika Hizkia datang dia berdoa, dia bilang, Tuhan, nanti saudara baca di rumah saja ya doa Hizkia ini, karena mereka sudah mengintimidasi saya. Ya, intinya begini, dia bilang, Tuhan engkaulah Allah yang menciptakan langit bumi. Hizkia bilang begini, aku tahu Tuhan, raja-raja Asyur itu sudah membinasakan banyak bangsa-bangsa lain. Loh dia berdoa dengan menangis karena memang dia takut. Kenapa Yehuda tidak cukup memiliki prajurit dan kekuatan militer untuk melawan raja Asyur? Tidak ada strategi politik apapun yang bisa dipakai oleh Hizkia untuk melawan. Tapi dia punya Tuhan yang besar, saudara. Apapun persoalanmu hari ini, jangan bilang Tuhan tidak ada jalan keluar. Engkau punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Kita lihat cepat saudara, apa yang dilakukan Tuhan. Kita lompat ayatnya yang ya ini sudah hadir ya, 32 saudara. Coba saudara lihat. Tuhan menjawab doa Hizkia. Saat itu juga. Sebab beginilah, baca bersama. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur ya. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Lalu melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan baca bersama. Aku akan memagari kota ini dan menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Baca yang berikutnya, 1, 2, 3. Maka pada malam itu juga keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu Raja Asyur, Sanherib, Raja Asyur. Dan ya dia akhirnya berangkat dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adremelek dan Sereser, anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, Tuhan punya cara yang supranatural. Malam itu malaikat Tuhan turun dan masuk ke dalam kemah orang Asyur yang berkemah akan mengelilingi Yehuda. Karena Hizkia datang berlutut di hadapan Tuhan dan dia bentangkan surat itu dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang sungguh-sungguh berharap, yang sungguh-sungguh percaya, bangkit berdiri bersama. Karena tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan di hidup kita. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Dia Tuhan
yang mengasihi setiap anak-anaknya. Dia ingin menyatakan berkat dan janji-janjinya, tapi seringkali dosa menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja, menyatakan mujizatnya. Apa yang tidak mungkin bagimu hari ini? Apa yang terlalu sulit bagimu di tahun ini? Tuhan sanggup melakukannya dengan mujizat yang supranatural. Sebab Tuhan ada dan Dia begitu nyata, saudara. Dia menunggu engkau datang di kakinya, dan engkau membentangkan seluruh hidupmu, bahkan dosamu. Katakan, Tuhan, ajar kami mengandalkan Engkau di hidup ini. Datang pada Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia ingin turut bekerja di dalam hidupmu, saudara. Tuhan mau mengangkat hidupmu. Namun Dia lebih ingin juga engkau menjadi orang yang berkenan di matanya. Karena itu mari hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Angkat kedua tanganmu sekali lagi, bilang pada Tuhan,